tabaruk itu nggak ada. Nggak ada tabarukan itu. Iya belum. Nah, kan ya, hadikoh itu artinya taman, sakifah itu artinya naungan ya, naungan. Bani Saidah itu keluarga orang-orang Ansor. Jadi di sini itu ada muhajirin sama ada Ansor ya. Orang muhajirin itu siapa? Orang yang berhijrah ya, orang Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Oh, kalau orang-orang muhajirin jangan ditanya akidahnya, keimanan mereka sudah kuat sama Rasulullah dan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dipupuk langsung oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah. Tapi kalau kaum Ansor ya, kaum Ansor itu akidah mereka masih lemah ya. Orang Ansor itu akidahnya masih lemah. Makanya banyak orang-orang munafik ya. Orang-orang yang munafik itu kebanyakan dari orang-orang Ansor karena iman mereka masih lemah ya. Masih awam lah masalah keimanan tentang Islam itu masih awam. Makanya orang-orang Ansor banyak yang munafik. Nanti kita cerita ketika perang Badar, perang Uhud itu munafik orang Islam itu banyak. Nah, ini taman ini adalah taman yang bersejarah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW wafat, ya kan, Rasulullah itu tidak mewasiatkan apapun kepada kepada keluarganya. Ya. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah hanyalah ummati. Ya Allah. Rasulullah sebelum wafat itu ingat kita. Ya. Kalau kita mungkin kalau udah kalau zaman sekarang maksudnya ya mungkin udah ada ajal saya udah deket nih kasih wasiat lah, ini tanah ini untuk sini ya, mobil ini ntar kasih ini, rumah ini ntar baginya gini-gini ya gitu ya. Rasulullah mana ada kayak gitu. Rasulullah hanya berwasiat umatku ya, umatku as-sholah, kata Rasul, as-sholah sholat ya kan. Jangan lupa sholat karena sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Bangunan kalau nggak ada tiang itu gimana? Roboh ya. Sama keimanan kita kalau nggak sholat, iman kita bisa roboh. Nah itulah pesannya Rasul hanya itu. Jadi Rasul tidak berwasiat kepada siapa kepemimpinan Islam ini akan berlanjut, nggak berwasiat apapun. Nah, ketika Rasulullah wafat, para ahlul bait ya, ahlul bait saudara-saudaranya Rasul itu sibuk untuk mengkain kafani, memandikan Rasul, menguburkan Rasul, itu sibuk untuk jenazah Rasul sibuk ya kan. Kemudian para sahabat itu pada di luar. Nah, para sahabat tidak di luar karena yang khusus untuk mengurusi jasadnya Rasul hanya ahlul bait. Nah, ya kan. Ketika Umar bin Khattab ya Ibu ya, mendengar bahwasanya Rasulullah itu wafat, Umar langsung datang ke rumahnya Rasul. Dihunuskan pedang itu sama si Umar. Siapa yang bilang Muhammad itu mati, maju sini saya bunuh. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Wah, itu saking enggak percaya. Umar bin Khattab nggak percaya bahwasanya kekasih Allah ini telah wafat ya kan. Akhirnya ditenangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Man ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang mau menyembah Muhammad udah mati. Manusia biasa kayak kita bisa mati juga. Tapi man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, Allah nggak bakal mati, nggak bakal tidur, pasti hidup selamanya. Langsung Umar bin Khattab jatuh, pedangnya jatuh, nangisnya siapa? Umar bin Khattab. Nah, ketika itu para Ansor ya, para kaum Ansor ya kan, yang pribumi kota Madinah, itu dia mengambil tempat ke sini. Mengambil tempat ke sini untuk apa? Rasul ini nggak buat wasiat. Ayo kita, siapa nih pemimpin Islam setelah Rasul? Dari kita aja, kita ini penduduk pribumi. Kata siapa? Kata orang-orang Ansor. Mereka bermusyawarah di sini untuk memilih siapa pemimpin yang layak setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak mewasiatkan apapun kepemimpinan Islam kepada siapa setelah Nabi Muhammad, enggak diwasiatkan. Nah, terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya didatengin lah oleh Abu Bakar dan Umar, yang mana Abu Bakar Umar ini orang muhajirin apa Ansor? Muhajirin ya kan, yang datang dari Mekah berhijrah. Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang dari sana ke sini. Akhirnya bermusyawarah lah mereka, yang muhajirin cuma Abu Bakar dan Umar, kaum Ansornya banyak sekali di sini. Akhirnya bermusyawarah. Apa kata kaum Ansor? Ya udah kalau kayak gini, angkat pemimpin dari kaum Ansor, angkat pemimpin dari kaum muhajirin. Jadi kita ada 2 pemimpin, katanya gitu. Sayyidina Umar bilang, enggak bisa. Kepemimpinan harus satu, dan itu harus dari kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin iman kita sudah kuat. Kan kita 13 tahun dipupuk keimanan kita di Mekah. Nah, akhirnya kata Umar bin Khattab, sudah Abu Bakar saja yang menjadi pemimpin. Karena apa? Ketika Rasulullah sakit, ya kan, siapa yang menggantikan imam sholat di Masjid Nabawi? Sayyidina Abu Bakar. Ya, selalu Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasul untuk menjadikan imam ketika Rasulullah berhalangan. Kemudian siapa yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah?
Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sangat layak untuk dijadikan khalifah setelah Rasulullah. Kata siapa? Sayyidina Umar. Abu Bakar menolak, tidak. Ya. Saya tidak mau mengemban amanah yang sangat berat ini. Sudah silahkan engkau saja, Umar bin Khattab. Jadi mereka berdua saling lempar-lempar, Ibu Bapak. Ya. Kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang saya aja jadi presiden, saya aja jadi pemimpin ya. Ya Allah, Ibu Bapak, amanah jadi seorang pemimpin itu sangat besar ya. Apalagi memimpin Islam ketika itu atau memimpin Indonesia, itu amanah yang sangat besar. Jangankan memimpin Indonesia, kita memimpin apa? Di kantor atau di pekerjaan kita, kepala keluarga itu saja sudah amanah yang sangat besar ya. Maka itu nanti akan ditanyakan di akhirat nanti ya. Nah, sekarang ini udah mau masuk pemilu ya kan, silahkan dipilih siapa pemimpin yang paling amanah, yang paling dekat dengan kaum Islam ya. Jangan sampai kita memilih sembarangan, akhirnya kita sendiri yang menanggung dosanya ya. Silahkan siapa pemimpin yang terbaik, insya Allah itu yang paling dekat dengan Islam gitu ya Bapak. Zaman dulu nggak mau jadi pemimpin, tapi zaman sekarang ya seperti itulah ya. Bisa dijelaskan sendiri. Nah, Masya Allah, barulah ketika itu semuanya bermuafakat di tempat ini, sudah Abu Bakar As-Siddiq saja yang dijadikan pemimpin setelah Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar dibaiat. Apa dibaiat itu? Dilantik menjadi khalifah setelah Rasulullah di tempat ini. Di tempat inilah Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Tapi Abu Bakar hanya sebentar khalifahnya, hanya berapa? 2,5 tahun ya. Selama 2,5 tahun paling sedikit Abu Bakar itu kepemimpinannya. Tapi Abu Bakar beliau sangat berjasa. Karena apa? Ketika Rasulullah wafat, Ibu Bapak ya, banyak sekali orang-orang murtad. Karena apa? Muhammad udah mati, berarti Islam udah mati gitu katanya. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar, yang murtad-murtad tadi dibunuh, semuanya diperangi. Mau masuk Islam apa murtad? Kalau murtad saya perangi. Gitu Abu Bakar. Kemudian juga apalagi orang-orang yang membayar zakat udah nggak mau lagi bayar zakat, diperangi lagi sama Abu Bakar. Mau bayar zakat atau mau saya perangi? Gitu. Jadi Abu Bakar itu sangat berat tugasnya. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Nah, Umar bin Khattab ini kepemimpinannya 10 tahun ya. Kepemimpinannya 10 tahun. Kemudian setelah Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman. Nah, Utsman ini paling lama, 12 tahun Sayyidina Utsman. Nah, barulah muncul fitnah itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman itu melantik gubernur-gubernur yang ada di sekitaran Arab ini dari saudara-saudaranya. Sayyidina Utsman itu melantik anaknya, cucunya, saudaranya untuk dijadikan gubernur-gubernur. Makanya banyak orang yang nggak seneng, wah ini politiknya Utsman, ini politik keluarga semua gitu kan. Tapi nepotisme. Tapi maksudnya Utsman itu baik supaya bisa mengontrolnya mudah. Nah, makanya banyak sekali fitnah-fitnah itu muncul di zaman Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Utsman, Ali, apalagi di zaman Ali, muncul kaum Syiah, kaum Khawarij ya kan, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dari siapa? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah hikmahnya Ibu Bapak. Kenapa Sayyidina Rasulullah tidak mewasiatkan kepemimpinannya kepada siapapun? Karena kalau Rasulullah mewasiatkan kepada si ini, nanti nggak bakal ada Syiah, nggak bakal ada Khawarij. Nah, adanya kaum firqah, golongan-golongan itu tuh untuk menguji keimanan kita, ya kan? Ada yang firqah dola kelompok yang sesat, ada kelompok yang benar. Nah, itu kita diuji, ya kan? Kita diuji supaya apa? Supaya kita bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Kalau semuanya baik semua, nggak ada ujiannya bagi kita, ya kan? Nah, makanya itulah hikmahnya kenapa Rasulullah tidak mewasiatkan kepemimpinannya setelah Rasul, supaya apa? Supaya ada banyak golongan-golongan. Nah, dan kata Rasulullah apa? Ada akan banyak golongan setelah umatku, dan golongan yang paling yang benar hanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita semua tergolong dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah selesai ya. Ini kita di sini. Sekarang hari Senin ya kan, hari Senin itu ada iftar jama'i ya. Ada buka puasa bareng, ada buka, nanti di dalam bisa dibagikan roti-roti, apalagi tuh air zam-zam, apalagi yogurt, nah itu bisa di dalam. Nah, kemudian Ibu Bapak kalau misalkan mau jajan-jajan ya, misalkan mau bosen nih pengen jajan, ada di belakang sini di pintu 333 ya, 333. Kalau kita hotel kita pintu berapa? 310, 311 ya kan. Nah, kalau mau jajanan itu banyak di pintu 333 di sana. Lurus lagi ke sana, itu banyak jajanan, ada jajanan Malaysia, Indonesia, Pakistan, pokoknya jajanan di sana. Terus tempat-tempat foto juga di situ bagus-bagus ya. Tempat-tempat foto di sana bagus-bagus. Kalau misalkan mau bikin konten silakan, yang muda-muda silakan ke sana, itu tempat buat nongkrong ngopi, banyak jajanan-jajanan di sana. Gitu ya, pintu berapa? Pintu 333.
Oke, kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi juga akan sholat maghrib. Silakan yang mau langsung ke masjid atau mau ke hotel dulu sebentar silahkan. Kemudian insya Allah untuk kegiatan kita besok itu apa? City Tour ya, City Tour Kota Madinah. Insya Allah besok setelah sholat subuh silahkan pulang ke hotel, sarapan, mandi, kemudian kita naik bis sekitar jam setengah 8 ya, atau jam 8 kita keliling ke keluar masjid, keluar Madinah, ke mana, ke Jabal Uhud, ke kebun kurma, ke Masjid Kuba ya kan, banyak pokoknya. Jadi silahkan dipersiapkan apa namanya seragamnya, masih ada ya seragamnya ya, jangan dulu dicuci. Oh sah, oh iya, Ini opsinya pakai oh iya gimana? hitam aja, yang Boleh, yang perempuan. Ya. Nah, yang perempuan boleh pakai baju hitam, yang laki-laki bebas. Mau putih. putih atau bebas. Ah, kalau ada putih-putih, kalau bebas, yang penting apa yang mendekati putih aja lah ya. Tapi nggak dipaksakan, silakan. Yang penting menutup aurat lah ya dan sopan. Gitu. Oke, Bu Bapak bisa dipahami semuanya? Oke, ada pertanyaan jelas semuanya ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini